Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kenabian Ibrahim, hidup seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwahkan agama Tauhid yang dibawa Ibrahim. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama Tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut, Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa, mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Maka, diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka, jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda tekan tanda lonceng dan subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nu'as, tepatnya dari garis keturunan Yafith bin Nu'as. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Mamar, dari banyak orang, dari Humaid Ibnu Hilal, dari Abu Saif yang mengatakan, Ka pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka melubangi tembok itu dengan kapak peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana hari telah petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbicara, kita datang lagi besok untuk meneruskannya. Pada keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tembok itu, dan mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Maka mereka menggali, melubanginya, kembali sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana malam tiba, Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka mengatakan, kita akan ulangi lagi galian ini besok, insya Allah. Pada keesokan harinya mereka datang, dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin, berkat perkataan insya Allah mereka, Mereka meneruskan pekerjaannya sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu.
Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjilati lumpur danau itu. Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, dahulu di sini pernah ada airnya. Manusia lari dari mereka, tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Kemudian mereka, Yajuj dan Majuj, mengarahkan anak panahnya ke langit, lalu melepaskannya dan anak-anak panah mereka kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah kalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut beliau adalah seorang nabi, sebagian lain mengatakan hamba saleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Zulkarnain dijuluki, dia yang bertanduk dua. Beliau adalah sosok pemimpin hebat dan adil yang membangun tembok pemisah Yajuj dan Majuj. Menurut Asy Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Yajuj Majuj berada di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Dikisahkan Muhammad tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan muka merah padam. Seperti diceritakan oleh Zainab binti Jahsy, saat terbangun itu, Nabi tiba-tiba berkata, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat. Hari ini, sebuah lubang sebesar ini telah terbuka di dinding Yajuj dan Majuj. Ketika itu, Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Zainab binti Jahsy akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kita, bangsa Arab, akan dihancurkan walaupun masih ada orang beriman di antara kita?" Nabi menjawab, "Ya, ketika kemaksiatan merajalela. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hal ini pun masih jadi perdebatan. Setidaknya ada 8 tempat yang diprediksi sebagai lokasi tembok tersebut. 1. Tembok China. Dengan hancurnya negara-negara kuat saat ini, orang Tionghoa akan muncul dan menaklukkan dunia. Maka, banyak yang menyangka tembok yang dimaksud adalah tembok China. Namun demikian, menurut ajaran Islam, tembok Yajuj Majuj terletak di sisi timur dan tembok besar Cina terletak di sisi utara bumi. 2. Kutub utara atau selatan. Orang-orang juga banyak yang meyakini bahwa Yajuj Majuj terperangkap di balik bangunan berbasis logam yang membentuk dinding dan mereka setiap hari mencoba membuat lubang agar mereka bisa melarikan diri. Perilaku ini mendukung fakta bahwa tembok yang bersangkutan mungkin tertutup salju atau pasir. Oleh karena itu, ini berarti bahwa daerah terkait memiliki salju sepanjang tahun dan terletak di antara kutub utara dan kutub selatan. 3. Di bawah bumi. Diyakini bahwa penampilan mereka termasuk mata kecil dan rambut merah. Masyarakat yang tinggal di dalam gua atau di bawah tanah memiliki karakteristik tersebut karena akses yang kurang terhadap sinar matahari. 4. Himalaya atau Siberia. Beberapa sejarawan dan peneliti percaya bahwa tembok yang bersangkutan dapat ditemukan di Siberia, sedangkan yang lain bertentangan dan fokus pada Himalaya. 5. Laut Kaspia. Beberapa peneliti modern telah menyatakan bahwa daerah tembok yang memungkinkan adalah pegunungan Kaukasus dari barat, Laut Hitam ke arah timur, yakni Laut Kaspia. 6. Rusia dan Mongolia. Wilayah negara pada temuan ini yang dapat dipertimbangkan adalah antara Mongolia dan Rusia atau Georgia dan Turki. 7. Derben. Di Asia Tengah dekat Trimidi dan Bukhara, tempat yang dikenal sebagai Derben dianggap sebagai area tembok utama oleh para peneliti. 8. Segitiga Bermuda. Orang-orang juga berpikir bahwa itu mungkin di segitiga Bermuda. Namun, lokasi tembok yang terbukti masih belum diketahui oleh para peneliti dan tetap menjadi kontroversi. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.